men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li'awliya kis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Umar bin Abdul Jabbar Az-Zafi'i Al-Maqi rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Mugi setiap hari Jumat 2 mingguan ba'da maghrib di Mushola Santri Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir
fi hadzal majlis, dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, masih membahas tentang hayat salat, halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kam hayatus sholati khamsa asyarata. Saniki yang nomor 7. As-sabi'u utawi sunnah hayat kang nomor 7 iku jahru, mengeraskan suara, fi maudhihi ing dalem panggonane, wal israru lan memelankan, melirihkan suara, fi maudhihi ing dalem panggonane. Ats-tsaminu utawi kang nomor 9 iku takbiru, at-takbiru maca takbir Allahu akbar ayundar raf'i wal khafdi nalikane munggah lan mudun. At-tasi'u utawi nomor tadi 8 nggih. At-tasi'u nomor 9 qaulu iku qaulu sami Allahu liman hamidah, maca tasmi sami Allahu liman hamidah dan maca tahmid Rabbana lakal hamdu fil i'tidali ing dalem i'tidal dikorukun ini ke sunnah hayat. Para hadirin ingkang minulya, sunnah hayat itu sunnah biasa yang ditinggal tidak menimbulkan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad ditinggal itu dilakukan sujud sahwi. Hayat yang nomor 7 al-jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi, mengeraskan bacaan atau suara pada tempatnya dan memelankan atau melirihkan suara pada tempatnya. Contoh, di dalam sholat ada 2 jenis, sholatul jahriyah, sholatul sirriyah. Sholat jahriyah niku sholat sing suarane banterno. Sholat sirriyah, sholat sing suarane pelan, khusus berjamaah bagi imam. Jadi lek sholat zuhur, asar, nomor sirriyah niku imam tidak mengeraskan bacaan. Sedangkan sholat maghrib, isya lan subuh imam disunnahkan mengeraskan bacaan. Niki. Jadi mengeraskan bacaan pada sholat sirriyah, misalnya imam lali kok mocok banter wayang zuhur, maka itu sah sholatnya. Cuma sebagian ulama Syafi'i niku menghukumi makruh, sebab nopo menyalahi sunnah. Wis enak diwaca nggih, khususe takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian nopo bacaan salam, ini kedah diperhatikan, walaupun hayat. Nah, mengeraskan bacaan pada sholat zuhur atau asar, atau imam lupa ketika rokat ketiga mocok banter, misalnya mari tasyahud awal ngadeg rokat ketiga imame lali banterno swara Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebaliknya, pada sholat jahriyah imame gak muni gak muni Pak. Terus muni lek ana imam isya misalnya iku lali dikira zuhur Pak, gak muni belas Allahu Akbar meneng. Terus muni sikap makmum, apakah membiarkan? Loh, enggak masalah, itu sunnah. Ulama niki ngatur Pak, terutama dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1806 di Kairo Mesir niku mengatakan lek ana imam salat jahar terus gak banter suarane,
terutama Fatihah nggih, maka makmum boleh mengingatkan dengan subhanallah. Meneng subhanallah. Imame ngelamun yo gak mudeng wae, terus meneng jenenge ngelamun. Dadakno maneh subhanallah nggih, terus mawon gak muni meneng. Dadakno kok sadar, lho swara banter. Lah bagaimana sikap imam? Ngeten, tidak usah mengulangi sudah dari awal. Contoh nggih, isak meneng lali gak bersuara, dielingo makmum atau eling dhewe imame contoh misalnya Ar-Rahmanir-Rahim nggih, gak banter. Lah lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, terus tidak usah dari awal, diteruskan nggih, tidak usah dari awal. Niki masalah yang nanti terjadi ya di sini atau dimanapun bisa menyikapi, nggak usah panik. Mari sholat dijarno, imam gak bersuara. Mari sholat nyangkruk ngerasani imam. Niku ngerasani imam, imame ngono gak suarane bisu paling utawa lara untu. Niki Pak, nggih. Wis balik hukum asal Pak. Jadi bersuara ketika dalam sholat jahar itu hukumnya sunnah hayat ya. Makanya imam ketika keliru zuhur banter bacaannya atau isya tidak bersuara, maka balik hukum asal sholatnya sah. Sholatnya sah, tidak perlu sujud sahwi. Tetapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan makruh. Cuma yang paling kuat adalah sah. Para hadirin rahimakumullah. Dan ini ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga konten keterangan yang sami dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Beliau dawuh lau jahra fi maudhi'il israr au aksa, andai kata mengeraskan pada tempat yang sirih atau sebaliknya, kata beliau, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, baik imam baik makmum. Gak usah rame ya, jelas nggih, lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya, wala sujudus sahwi, tidak usah sujud sahwi. Cuma beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan apa? Walakin nahur takabah makruhan, sebagian mengatakan makruh. Niki para hadirin rahimakumullah. Terus pun tidak sholat ijen Pak, apakah dibaca keras atau dibaca pelan? Wong sholat ijen nggih dalam mazhab Syafi'i boleh keras Pak, boleh keras nggih. Imam Nawawi dawuh malih teng kitab Al-Majmu' wa ammal munfaridu, lan anapun utawi wong salat ijen fayusannu mongko disunaken lahu bagi munfarid al-jahru banter. Aindana wa indan jumhur ulama, menurut mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Jadi wong ijen itu boleh mengeraskan suara. Niku diatur oleh para ulama. Cuma hati-hati para hadirin, lek sampean nang jero omah ambek bojone salat jamaah nang omah atau salat sendirian di rumah, sampean banter gak masalah, paling sing keluargane nggih. Lek sampean salat ijen nang musala niki diintip kali Pak Eko sampean, salat opo iku kok banter dhewe ngoten. Misale salat isya Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, la lali speaker kan dipateni Pak. Krungu niki terus pundi? Lah lek sampeyan salat ijen, meskipun mazhab Syafi'i mensunnahkan wong salat ijen mengeraskan salat bacaan salatnya, tetapi tahu kondisi, tahu tempat, tahu kondisi, harus bijaksana dan bijak sini. Ndak kemudian sampeyan tahu sunnah,
kemudian memaksakan diri sunnah tersebut pada dirinya dan juga pada orang lain. Jadi sunnah ya sunnah Pak, tapi kudu ngeruh tempat, situasi dan kondisi. Nah, sekiranya itu tidak umum di tempat musola sama ijen sholat banter gak umum, ya ojo digawe, ngoten maksudnya. Nggih. Tapi lek masyarakat ngerti ilmu, oh Pak Jun sholat ijen musola banter sunnah madzhab Syafi'i eruh masyarakat gak masalah. Tapi lek gak eruh niku lho sampean dadi fitnah. Niku lho mari ngaji jaine sholat ijen banter gak genap belas iku. Ya niki madzhabe opo kowe? Imam sapa? Imam Samudra. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, bijaksana bijak sini. Bahkan ulama dulu ketika kita adaptasi dengan norma masyarakat, ikut termasuk husnul khuluq, apike akhlak, Pak. Nggih. Jadi perhatikan prinsipnya ten, nggih. Muwafaqatun nas malam yukhalifus syar'i. Beradaptasi dengan masyarakat selama tidak menyalahi syarak, tidak apa-apa. Itu prinsip yang dipakai oleh Wali Songo waktu itu. Wonten malih, nggih, wonten malih misalnya sampeyan memaksakan sunnah, misalnya celana cingkrang sunnah. Aku takok panjenengan, kapan Kanjeng Nabi celonoan? Lah kok ngaku cingkrang sunnah? Ayo del hadis sendiri. Lek isbal wonten hadise, ndokore mata kaki. Tapi itu apa? Ikhtilaf para ulama karena ada hadis lain yang lebih sahih. Ya, Abu Bakar itu isbal. Tetapi lek memaksakan diri sunnah bagi orang lain itu enggak ada perkara, Pak. Nggih. Jadi jangan berkelahi, jangan berdebat tentang sunnah. Makanya adaptasi dalam masyarakat setempat tentang sunnah itu boleh ditinggalkan sunnah itu kalau itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan perkelahian, ya gak apa-apa ditinggal. Tadi prinsipnya apa? Muwafaqatun nas malam yukhalifus syar'i. Nggih. Niku kaidah fikih para hadirin. Wonten malih niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sing wafat tahun 652 Masehi di Rabadah Arab Saudi. Niki riwayat dari Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 11 Masehi di Naisabur Iran, dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidzi Uzbekistan. Nabi dawuh ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbihi sayyatal hasanata, iringi kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, melebur. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi wa atbihi sayyatal hasanata tamhuha. Iku hadisnya, Pak. Cuma kalau mau sebelah memotong hadis niki cuma sampai ittaqillaha haitsu ma kunta. Kurang lengkap hadis niku. Nggih, wa bi sayyatul hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Iku sing lengkap. Jadi ana wong ngomong hadis, sampean gak ngerti kan? Iku hadis lengkap apa gak lengkap? Dipotong apa gak dipotong? Sampean mantuk-mantuk mawon. Qala Rasulullah mantuk-mantuk padahal dipotong hadise niki. Napa artine? Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Nggih. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan dan bisa meleburnya. Artinya budaya jelek, budaya buruk, budaya yang tidak mengandung agama itu tamhuha, Pak. Isok dilebur, isok diganti, gak usah dihilangkan.
wong biasa sajen diganti apa iwak ayam bekakak, atik ngomong tahlil donga niku maksude tamhuhan niki. Maka hadis niki dipakai Wali Songo berdakwah dimanapun berada, sehingga budaya apapun di Jawa dimanapun mereka mampu buat bi'isai adal hasanah Pak, mengiringi kejelekan dirubah dengan kebaikan. Ini hadis kanjeng Nabi. Jadi inilah namanya bihulukin hasanin. Lek wong nunjun akhlak, praktek akhlak di masyarakat iku enggak lepas ambek budaya, enggak lepas karo norma sosial nggih ta? Tradisi. Enggak lepas itu. Contoh sampean misalnya ya, assalamualaikum ucap salam sunnah. Tapi budaya Jawa ambek nyekel weteng assalamualaikum misalnya kan ini tradisi. Apakah itu salah? Tidak salah. Sebab termasuk al-adatul muhakkamatun, adat itu boleh sebagai hukum mengiringi dari syariat, boleh. Saya gak oleh sampean salam assalamualaikum halo, ini gak oleh menyalahi budaya, menyalahi kemanusiaan, itu gak boleh. Makanya hadis ini diperhatikan kali para Wali Songo, dipraktekkan dalam dakwah di Indonesia dan Nusantara. Nggih, paham ya? Nah, ternyata praktek-praktek ini mengganti keburukan budaya, ya, bukan menghilangkan, Pak, bukan melenyapkan, mengganti. Nah, ini dipraktekkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sing wafat tahun 661 Masehi ketika di Persia. Nggih, wonten dalam kitab ulama nggih, kitab Mirqatus Zuhud ya, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengatakan sebuah kaidah, huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Maksud dari muwafaqatun, adaptasi budaya, kata beliau, beradaptasi masyarakat dalam setiap hal selama tidak menimbulkan maksiat, boleh. Budaya nyangkruk ya selama gak maksiat gak masalah. Dia dibahas ilmu, betul Pak? Bahas kebaikan boleh, tergantung isinya apa. Nah, nyangkut warung kopi gelas sak gelas dan disewengi piye iki. Lah iku ya. Para hadirin rahimakumullah. Dan kaidah ini ternyata sudah ada sebelum Wali Songo. Wonten Pak, nyun sewu nggih, wonten peribahasa yang terkenal ketika itu apa? Laulal wi'amu lahalakal anamu. Andai kata tidak ada adaptasi dalam pergaulan, niscaya manusia akan sirna. Sebab pergaulan sosial melibatkan tradisi, melibatkan norma sosial, melibatkan hubungan sosial siapapun. Dan kaidah ini itu menulis annas, menungso, duduk muslim. Dan laulal wi'amu lahakal anamu, leka orang adaptasi maka niscaya manusia akan saling bermusuhan, maka masyarakat akan rusak. Lahakal anamu. Lah kaidah atau peribahasa niki ternyata dipegang oleh Wali Songo itu wonten Pak di kitab-kitab para ulama sebelumnya. Tentu di kalau golei niki pepatah sing populer Pak dalam dakwah budaya. Nggih. Ternyata wonten salah satunya dalam kitab Majma'ul Azhar, Majma'ul Amsal, karangannya Imam Abu Fadl Ahmad bin Muhammad Al-Maidani Al-An-Nasaburi rahimahullah, sing wafat tahun 1114 Masehi di Nasyabur Iran. Lho, kitab abad 11 ono peribahasa ngeten iki. Wonten malih ten kitab
Mukhtarus Shihah, karangannya Imam Zainuddin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad Ar-Razi Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1200 Masehi dirai Iran. Ayo kitab niki abad 11, kitab situ abad 12, sedangkan Wali Songo teko abad 14. Berarti dakwah Wali Songo Pak niku sudah ada pegangan ulama-ulama sebelumnya, bukan gawe-gawe dewe, duduk ngarang-ngarang dewe. Paham nggih? Wonten sanad keilmuan mereka. Niki artinya kembali, makanya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama secara jamaah, secara jamaiyah itu mudah berada dimanapun, fleksibel, adaptasi dengan peradaban, dengan tradisi dan juga budaya yang berbeda. Sebab punya kaidah fikih tadi, al-adatu muhakkamatun atau muwafaqatun nas. Paham nggih? Balik. Contoh ngaten Pak. Contoh adat dadi hukum ngaten. Mas kawin niku dalam pernikahan harus ada, tapi rupanya berapa terserah dari tradisi. Ya. Itu contoh. Jadi nggak usah kita kemudian sangat fanatik sekali. Syair contoh nggih, syair ben wayangan wong Jawa biyen ya diganti sekali Joko dengan syair mengandung keislaman tapi tidak merubah kebudayaan. Sunan Bonang dengan apa niki? Gamelannya, Sunan Giri seluruh patoknya, sekali Joko sebagainya. Dan ini peradaban. Artinya Wali Songo itu mengimplementasikan kaidah fikih. Paham nggih? Niki kuduruh banget iki. Kuduruh. Pun kok bahas ngaung idul. Artinya ngeten, Mbak. Kembali ke sunnah tadi nggih. Persatuan umat, ukhuwah Islamiyah itu nomor 1. Nomor 1 dan penting, sebab itu bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariat. Amal sunnah baik, tapi kalau sunnah panjenengan dipaksakan kepada manusia lainnya dan menimbulkan perpecahan umat, maka lebih baik tidak dilakukan. Paham ya? Makanya para ulama mengatakan ada ilmu baru yang namanya ilmu fikih al-aulawiyat, fikih prioritas. Fikih prioritas mengutamakan yang wajib, menolak darul mafasid yang menimbulkan kerusakan, mendahulukan kemaslahatan, mengejar persatuan dan kesatuan ukhuwah. Sunnah niku Pak, dalam fikih aulawiyat, sunnah itu adalah prioritas. Sunnah itu persatuan, sedangkan ngajak pecah itu bukan sunnah. Contoh salah, bid'ah, yo ngejak perang nih. Ya, dalam fikih niki tidak masuk menghindari fitnah, dakwah yang bijaksana dan sebagainya. Paham ya? Paham betul nih Pak? Hubungan antara dakwah konsep fikih dengan kaidah fikih dan juga dakwah Wali Songo sampai kepada NU. Ini ku singkatnya ngoten. Nek jabanno sampai subuh yo gak mari, soalnya turu kabeh ngantuk. Jadi turu Pak ngantuk pas subuh. Nah, balik Imam Nawawi dawuh dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, sunnah mengeraskan bacaan bagi imam dan munfarid, sunnah. Jadi makmum tidak boleh mengeraskan bacaan di tengah-tengah jamaah, kecuali bacaan makmum didengar dirinya sendiri. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Urung awake
dhewe. Lho lek imam kok krungu rakaat ketiga bismillah. Krungu awake dhewe cuma ana mike, Pak. Jadi krungu, mboten napa? Ndak apa-apa. Oh, imame kate mari terak Fatihah, makmume tak marekno ngoten, Pak. Krungu misale iki gak apa-apa. Niku para hadirin rahimakumullah. Bahkan Imam Ghazali nggih, kula niki lek poso prei Pak ngaji keliling. Insyaallah kula tiap manut subuh nggih. Manut subuh niku kula ngaos online. Tiap hari subuh online terus online. Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dan kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi. Niku belum khatam ya. Nah, Imam Ghazali dawuh dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, imam tetap melirikkan bacaan ya, doa iftitah dan ta'awud meskipun sunnah ngeraskan bacaan. Contoh, mari takbir ihram Allahu Akbar, iftitah ojo dibanturno Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, misale dibanterno ya ojo. Jadi tetap kata Imam Ghazali untuk doa iftitah, untuk ta'awud itu sunnah apa? Sirri atau pelan. Kasus ketiga, sholat qadha, Pak. Misalnya sampeyan sholat asar keturun ya, maghrib keturun, tangine jam 10 dalu. Berarti ninggalno asar, ninggalno maghrib, ninggalno isya. Maka panjenengan tetap wajib qadha. Segera qadha. Permasalahannya ketika sholat qadha, apakah tetap jahar atau sir sebagaimana sholat ada? Nah niki para ulama beda pendapat para hadirin. Kelompok yang pertama itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Lek sholat qadha jahar sirinya mengikuti sholatnya. Tapi lek mazhab Syafi'i bukan ikut sholatnya tapi ikut waktunya. Paham ya? Contoh, bagi orang yang qadha sholat asar ya, intinya dalam kitab Fathul Mu'in ngeten, lek sholat qadha sak mari terbit matahari sampai tenggelam matahari itu syiriah. Lek qadha sak marini maghrib sampai terbit matahari maka dibaca keras. Sholat asar tadi nggih ketiduran. Sholat jam 10 malam berarti masuk setelah terbenam matahari, maka asar sampeyan sunnah dikeraskan. Niku mantap Syafi'i. Tetapi saya pernah tanya pada guru saya dulu waktu di SMA, kangelan Ustaz, kenapa kita kebiasaan sholat sesuai adabnya nggih, le asar yo pelan, le isya yo banter. Jari guru saya itu ada pendapat yang membolehkan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, juga sebagian ulama Syafi'i membolehkan nggih. Jadi kalau baleni le isya subuh apa maghrib dimanapun tempat tetap banter, bu awan bu bengi, maka ikut ketiga pendapat ini. Tapi kalau dilihat waktunya itu ikut pendapat mazhab Syafi'i. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah, terus pun dia imam lali gak ngeraskan bacaan ya. Misalnya perintah ngelakoni sholat keras itu pada 2 rakaat yang pertama gitu. Termasuk maghrib, isya, subuh ya. Lah selainnya siri. Lah kok ono imam ya wayahe isya kok gak muni belas misalnya gitu, sampai elingno subhanallah, tapi ya imamnya kata-kata ya gak nyantol kan, tinggal subhanallah digawe bacaan salah. Tinggal lali rukun mboten saged ngilingno imam gak banter Pak. Nah, tapi kasusnya ngeten, lek imame suarane pelan Pak atau gak bersuara, memang sakit tenggorokan dan kalau imam mana misalnya
nggih. Maka makmum belakang ketika takbir, tasmi, salam, takbir, gerakan takbir nggih, bacaan, maka satu makmum di belakang imam mengeraskan sunnah nih. Misalnya imamnya gak ngerungok belas, dan muridnya langsung Allahu Akbar. Sami Allah, gak ngerungok, muridnya sami Allahu liman hamidah, boleh Pak. Cuma di sini tidak biasa dilakukan, soalnya imamnya banter-banter bacaannya. Ya. Jadi tapi pakai perlu diketahui, suatu saat pasti akan terjadi. Niki para hadirin rahimakumullah, ya, jika tidak ada yang mengingatkan imam itu bacaan keras, ya, atau imam sadar diri ingat, oh ikilah keras bacaan nih, maka saya ulangi, tidak perlu imam itu mengulangi dari awal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Eling, loh kok pelan aku, langsung maliki yaumiddin, ngoten Pak, dilanjutkan nggih, ndak usah mulai dari awal. Ini jumhur ulama dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kemudian sesuai ini masih lama. Kemudian bacaan takbir Pak, nggih. Imam perlu perhatikan bacaan takbir, bacaan tasmi, bacaan salam, perlu diperhatikan. Yang rukun adalah takbiratul ihram, kudu bener. Yang rukun adalah salam pertama dalam sholat. Nyun sewu Pak, introspeksi bersama nggih. Kalau sering ngrungokno pundi-pundi, salam pertama niki hati-hati, salate kate mari tapi injury time salate batal. Kenapa? Salamnya salah. Contoh, kurang sempurna atau gak bener bacaannya. Contoh, sering kita mendengar dimanapun, ketika imam salam tidak pakai alif lam, Assalamualaikum, ngoten. Sering kita dengar Assalamualaikum gak pakai alif lam. Maka jumhur ulama Syafi'i mengatakan sholatnya batal, sebab rukun salam pertama tidak terpenuhi syaratnya. Eman nggih. Nah niki hati-hati. Jadi alif lam ini syarat. Assalamualaikum. Sering terjadi Pak. Sering begini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini bosan di bosan planet. Nate ngomong nggih Pak. Mundi-mundi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ayo diluruskan karena ini adalah yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Yang kedua, bacaan tidak bertasdid Pak. Sering kita dengar pakai alif lam tapi gak tasdid. Assalamualaikum warahmatullahi. Nate krungu nggih. Assalamualaikum, maka tasdid itu enggak syah, enggak pakai tasdid maka batal sholatnya. Mazhab Hambali juga sama pendapatnya. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab kitab Al-Mughni juga menyatakan batal karena enggak memenuhi syarat bacaan salah. Kemudian juga sering salah niki, lanya pendek. Assalamu dibaca pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak. Makanya 4 kesalahan ini harus kita luruskan. Kita saling mengingatkan supaya sama-sama sholatnya diterima oleh Gusti Allah. Ulama Syafi'i yang tegas, ya tegas nih. Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1248 masih di Damaskus, dalam kitab Kifatul Akhyar beliau dawuh, sapa sing maca salami salah kata beliau, maka tabtul sholat, maka batal sholatnya. Nah ini diamini oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain. Para hadirin rahimakumullah, ya, ini hati-hati. Makanya sunnah hayat
ya itu walaupun sunnah takbirnya harus juga benar, harus juga benar. Termasuk kalimat tasmi' wa sami'allahu liman hamidah. Kadang sering bunyinya enggak kedengar sami'allahu liman hamidah, benar nggih? Niku bacaan yang harus fushaha, harus sempurna, nggih. Sunnah ayat yang ke-89 membaca takbir ketika naik dan turun, kecuali bangkit dari rukuk maca tasmi' sami'allahu liman hamidah. Para hadirin, di dalam jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i nggih, sunnah niku takbir ngeten, ana takbir ihram, ana takbir intiqal. Entah. Lek takbir batul ihram niku rukun, wajib dibaca. Nggih. Tapi angkat tangannya sunnah. Lek takbir intiqal selain takbir ihram niku hukumnya sunnah. Angkat tangan juga sunnah. Ini jumhur ulama, terutama mazhab Syafi'i. Lah, ketika maca takbir naik turun, yang disunnahkan angkat tangan raf'ul yadain itu 4 tempat sunnah angkat tangan. Siji sebelum rukuk, akan rukuk Allahu Akbar. Nomor loro bangkit dari rukuk arah iktidal, nggih. Kemudian napa? Takbiratul ihram pertama. Yang keempat bangun dari tahiyat awal Allahu Akbar. Itu sunnah 4 ini rekomendasi jumhur ulama. Jadi angkat tangan mudun ke arah sujud itu tidak disunnahkan, tetapi nek wong ngelakoni juga tidak dilarang. Sebab mazhab Az-Zahiri Pak niku sembarang angkat tangan. Tadi sunnah angkat tangan 4 kali. Ya. Takbir, mau rukuk, setelah rukuk dan bangun dari tahiyat awal. Seandainya rakaat kedua angkat tangan, itu hukumnya makruh atau bagaimana? Rakaat kedua? Iya. Gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah. Gak ada hukum. Gak ada hukum. Adik ulama menganjurkan hanya di 4 tempat, tapi ada keterangan dari kitab yang lain. Saya ingat dalam kitab Fiqhus Sunnah karangannya Said Sabit, beliau mengatakan jikalau ada orang yang angkat tangan di luar 4 itu tidak masalah, la ba'sa, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Cuma ulama niki menertibkan tentang bagaimana sholatnya Rasulullah. Lalu mazhab Zahiri Pak, sampean kaget mangke, kare sujud Allahu Akbar, kare sujud Allahu Akbar. Oh, iki sapa ya wonten niku rumiyin. Jenenge mazhab Az-Zahiri sing wafat tahun 889 Masehi, ulama salaf niku wonten. Makanya hanya sunnah hayat gak dilakoni tidak apa-apa. Lek ngangkat tangan di luar 4 itu tidak masalah dan tidak membatalkan sholat. Cuma ulama kita tidak mensunnahkan. Itu aja. Boleh? Para suwi. Enggak, soalnya aku tak nilahku juga terpotong Pak. Bisa nyimpul loh. Lah kembali ke takbir Pak. Takbir itu kalau baleni lek takbiratul ihram pertama itu rukun, wajib dibaca. Sedangkan angkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya ketika takbir intikolat itu artinya perpindahan gerakan. Jadi makmum itu faham imamnya pindah gerakan. Lah disunahkan bagi imam keras bacaannya walaupun di sholat sirri. Duhur tetap bersuara Pak.
Mau pas ngene, pengen ngaji kok siri pelan kabeh. Ya lek musala ngeten niki ketok imame, Pak. Lek musalae jamek mriko, yo niki tetap untuk bacaan takbir tasmi tetap keras nggih. Kemudian tasmi dan tahmid, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. 4 mazhab beda. Lek mazhab Hanafi nggih, makmum imam dan munfarid sunnah sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum tidak sunnah, cukup baca Rabbana lakal hamd. Mazhab Maliki persis sama dengan Hanafi tadi. Mazhab Syafi'i baik imam, baik makmum, baik munfarid ijenan sunnah maca tasmi, ya sunnah maca Rabbana lakal hamd. Sedangkan mazhab Hambali wajib, wajib bagi imam dan munfarid itu maca tasmi sami Allahu liman hamidah, dan wajib bagi makmum maca tahmid Rabbana lakal hamd. Balik mazhab Syafi'i, maka kita mazhab Syafi'i baik imam, baik makmum, baik salat ijen tetap podo-podo maca sami Allahu liman hamidah, dan juga podo-podo maca Rabbana lakal hamd. Kedawan Rabbana sama to takok Pak, kadang nyangkruk takok, Pak, apa doa tahmid itidal dah? Boten. Lah kok umi-umi kok. Cek kata maca Pak. Wis Pak Bu, sampeyan gak apal doa napa itidal tahmid e. Rabbana lakal hamdu mil'u, dibaca mil'u monggo, dibaca mil'ah monggo, nasab kali rafa ono nahwune niku nggih, ono hadise. Lah lek sampeyan gak apal dawa cukup ya yaktafi, cukup kata Syekh Nawawi dalam kitab kasih baru saja, boleh hanya membaca Rabbana lakal hamdu, sudah selesai, dan itu sudah masuk sunnah. Ini gak usah gak apal yo wis aja dipaksa, gak ada gak khusus sampean Rabbana mil'u malah motoe tolak gak apal nggih. Kemudian para hadirin nggih, takbir kalau baleni takbir intikal selain takbiratul ihram, bacaan tasmi' nggih, itu sunnah. Tetapi ada satu ulama Syafi'i sing namine Imam Sulaiman Al-Bujairimi Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1806 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib beliau, ulama Syafi'i yang lain mengatakan sunnah, tapi saya mengatakan sunnah muakkad. Kenapa? Saking banyak fadilahnya, betul Pak? Akeh fadilahnya. Jadi beliau berani mengatakan takbir intikolat itu hukumnya sunnah muakkad. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, inilah variasi-variasi salat kita. Makanya tidak boleh kita fanatik terhadap satu cara. Barangkali ada cara lain menurut ulama yang lain. Ada. Oke. Mungkin manfaat ini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kaimil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.